Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kisah seorang wanita yang patut untuk ditauladani di setiap zaman. Maka itu saya tidak melanjutkan pembacaan kitab seperti biasanya untuk pertemuan yang sekarang ini, karena ingin mengenang daripada sejarah istri baginda Muhammad SAW yang paling beliau sayang, yang paling beliau cintai, yaitu Khadijah binti Khuwailid yang biasa dikenal dengan Khadijah Al-Kubra. Beliau wafat tepatnya di bulan Ramadan, masuk tanggal 11 bulan Ramadan, dan saat ini mulai kemarin malam setelah dikumandangkan azan maghrib itu masuk di tanggal 11 Ramadan sampai di hari ini. Nanti setelah dikumandangkan azan maghrib berarti kita sudah pindah di tanggal 12 bulan Ramadan. Maka itu mengenang daripada Sayyidatuna Khadijah Ummul Mukminin, ibunya setiap orang yang beriman. Ini adalah satu hal yang penting, dan setiap wanita hendaknya untuk bisa menyontoh, mentauladani daripada kisah nyata yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, oleh Siti Khadijah sebagai istri daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama, Khadijah binti Khuwailid ini sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah pernah menikah 2 kali. Lalu barulah menikah lagi dengan Nabi Muhammad SAW, dan usia Siti Khadijah 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW masih berusia 25 tahun. Perbedaan antara usia ini sangat signifikan sekali, sangat jauh sekali perbedaannya. Tapi di sini ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada waktu itu Siti Khadijah ini imra'ah afifah, seorang wanita yang terjaga, seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang tidak tergores dengan cacat sama sekali. Walaupun di waktu itu belum ada agama Islam, walaupun di waktu itu belum ada aturan-aturan yang mengatur semua ini, tapi Siti Khadijah wanita yang afifah, yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak nantinya akan menjadi istri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak pernah berzina, Siti Khadijah tidak pernah minum khamr. Kebaikan-kebaikan itu semuanya ada pada Siti Khadijah. Padahal waktu itu belum ada syariat. Belum ada syariat. Ada wanita-wanita yang berzina, ada orang-orang yang minum khamr, belum ada larangan-larangannya, belum ada. Tapi Khadijah tidak melakukan itu semuanya, terjaga memang. Maka itu dikatakan imra'atun afifah, seorang wanita yang benar-benar terhormat, Siti Khadijah ini. Dan Khadijah ini adalah wanita yang kaya raya, pandai di dalam berdagang.
Sehingga tidak ada waktu itu di kota Makkah yang menandingi daripada kekayaan Khadijah. Terkaya Khadijah waktu itu. Berdagang. Orang-orang pengusaha di kota Makkah itu mengambil barang dari Khadijah untuk dijual lagi. Pusatnya itu ada di Sayyidatuna Khadijah. Kaya raya betul, bukan main-main ini. Subhanallah, waktu beriring dan Khadijatul Kubra ini atau Khadijah bintah Khuwailid ini, anak daripada Khuwailid, Khadijah ini juga memenangi melihat waktu kelahiran Nabi Muhammad karena usianya terpaut jauh. Dia tahu dan dia kenal dengan ibunda Nabi Muhammad, Siti Aminah, karena masih bertemu di nasab agak atas antara Khadijah dengan Nabi SAW. Itu ada pertemuan nasab masih di atasnya. Jadi Khadijah ini tahu betul dengan ibunda Nabi. Bahkan waktu melahirkan, Siti Khadijah ini melihat keanehan-keanehan, kemuliaan-kemuliaan pada bayinya Nabi Muhammad, dan Khadijah ini menyaksikan. Dilihat ini begini, lahir waktu itu adha'at nur, pada waktu lahir terpancar cahaya dari rumah Nabi Muhammad. Waktu lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamamih. Nabi lahir pakai celak, Nabi lahir dalam keadaan terkhitan, Nabi lahir dalam keadaan sujud, Nabi lahir tangannya seperti orang bertahiyat begitu, dan kedua bola matanya melihat ke atas. Itu Khadijah persis tahu, karena Siti Khadijah umurnya jauh lebih tua dari Nabi. Subhanallah, dilihat ini bayi kok luar biasa begini. Bayi ini begitu istimewa, sehingga Siti Khadijah menceritakan kejadian ini kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini masih kerabatnya sama Khadijah, seorang yang menganut As-Samawi. Jadi kitabnya ini Samawi. Dia ini katakan seperti rohib, ya pendetanya begitu. Tapi dia bisa mengerti apa yang akan terjadi. Nah, anak dari pamannya Khadijah. Waraqah bin Naufal ini anak dari pamannya Siti Khadijah. Dia menceritakan, karena Waraqah ini orangnya bisa tahu-tahu yang begitu-begitu itu. Bisa tahu-tahu yang begitu. Diceritakan, ini ada anak kecil lahir tidak seperti biasanya, matanya langsung lahir bercelak, dia sudah khitan, ini diceritakan semuanya. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan kepada Siti Khadijah, ya ini kemungkinan nanti yang akan menjadi pemimpin di akhir zaman. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh dunia sebenarnya. Waraqah bin Naufal sudah tahu. Sampai suatu saat Khadijah ini pernah bermimpi, di rumahnya itu kemasukan matahari, lalu terang rumah Khadijah. Kalau ada begitu, dia datang lagi ke Waraqah bin Naufal menceritakan, saya punya mimpi. Apa? Rumah saya kedatangan matahari dan terang. Maka Waraqah bin Naufal melihat, sebentar, saya lihat apa maksud ini, maksud dari mimpimu. Dilihat kejadiannya, diceritakan, mimpimu ini nanti menunjukkan suatu tanda bahwasanya nanti kelak di rumah kamu akan kedatangan seorang yang sangat mulia, dan tempatmu akan menjadi tempat yang paling terang di atas permukaan bumi ini. Tapi nggak tahu apa nanti yang akan terjadi. Yang penting itu sudah dikabarkan semuanya. Ringkas cerita, waktu berjalan. Waktu berjalan, berputarnya waktu, subhanallah, semakin besar ini Nabi SAW. Akhirnya Khadijah mulai ingin mengajak Nabi bekerja sama. Disampaikan kepada pamannya namanya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, saya ingin bekerja dengan keponakan kamu, karena waktu itu yang memelihara Nabi SAW adalah pamannya.
saya ingin bekerja dengan keponakan kamu, membawa dagangan saya untuk dikeluarkan dan begini dan begitu. Maka paman Nabi SAW beliau mengatakan, baik, nanti akan saya sampaikan dulu ke keponakan saya, Nabi Muhammad SAW. Wah, subhanallah, disampaikan oleh pamannya Abu Thalib kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, Khadijah ingin mengajak engkau di dalam perdagangan. Apakah engkau mau? Maka ringkas ceritanya Nabi SAW mengatakan, iya, saya mau. Maka barang-barang ini disiapkan untuk diberikan kepada baginda Nabi untuk dijual. Di sini ada maksud Siti Khadijah, ingin tahu kejujurannya Nabi, ingin tahu bagaimana sifat aslinya Nabi. Karena orang itu kadang-kadang bisa dites sifat aslinya karena uang. Baik orangnya, tapi kalau sudah dikasih uang, hilang amanatnya, tidak baik berarti. Dites sama Siti Khadijah, bagaimana ini Nabi? Nggak cukup dites dari segi keuangan. Khadijah juga mengutus orang yang harus memperhatikan Nabi. Lihat bagaimana gerak-gerik Nabi Muhammad ini. Dan ini belum Nabi waktu itu. Lihat nanti gerak-geriknya Muhammad ini bagaimana. Sikapnya nanti bagaimana, kalau dalam perjalanan bagaimana, setiap harinya bagaimana. Perhatikan baik-baik. Saya ingin dapat kabar yang jelas. Maka itu dipanggil Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu. Umar bin Khattab datang dan belum Islam. Umar, apakah kamu pernah kenal dengan orang yang namanya Muhammad? Maka Sayyidina Umar bin Khattab, ya saya dengar, tapi saya tidak kenal. Pernah kamu muamalah, jual beli sama dia? Kata Umar bin Khattab, tidak pernah. Pernah kamu duduk bareng dekat dengan dia, bagaimana keseharian dia? Nggak pernah katanya. Halas, kalau begitu kamu bukan orang yang saya maksud. Maka Siti Khadijah punya pembantu namanya Maisarah. Pembantunya Khadijah ini namanya Maisarah. Maisarah, sini. Kamu saya tugaskan ikut perjalanan ke Syam dengan dengan Muhammad. Tugas kamu adalah turaqibuhu fi kulli halati. Perhatikan bagaimana tingkah laku setiap harinya Muhammad. Tugas kamu adalah nanti mengabarkan kepada saya apa yang kamu lihat dari Muhammad. Baik, perjalanan ini berangkat ke Syam, dibawai bekal, dibawai dagangan, berangkatlah ke negeri Syam. Sampainya di negeri Syam, dijual dan lain sebagainya, banyak mendapatkan keuntungan, pulang lagi ke Mekah. Begitu sampai ke Mekah, Nabi Muhammad setor kepada Siti Khadijah, ini barang kamu sekian, terjual sekian, untungnya sekian. Dicek sama Khadijah, amanat ini orang ini, amanat orang ini. Setelah itu dipanggil Maisarah, Maisarah sini, ceritakan kepadaku apa yang kamu lihat dari Muhammad. Maisarah menceritakan ajib, kisah ajibah yang diceritakan oleh Maisarah. Kata Maisarah, saya belum pernah melihat manusia sesempurna Muhammad SAW. Belum pernah tercium dari bau badannya aroma yang tidak sedap. Dimanapun, kapanpun, apapun, aroma beliau selalu sedap. Maisarah mengatakan, saya belum pernah melihat Muhammad tertawa terbahak-bahak, kecuali yang beliau keluarkan adalah senyuman. Saya belum pernah melihat ucapan di dalam perdagangannya kalimat bohong, yang diutarakan kejujuran. Semuanya diceritakan kebaikan, sampai Khadijah mengatakan, ceritakan kepada aku wahai Maisarah keburukannya. Dan Maisarah mengatakan, aku tidak mendapati satupun keburukan dari manusia ini, yaitu Muhammad SAW. Tidak ada kekurangannya sekali. Ini manusia super pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah disiapkan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya, dengan segala keistimewaannya. Waktu itu sampai berjalan, akhirnya Khadijah mulai merasa suka dengan Nabi.
ini apa namanya, memang ya ini yang aku harapkan ini. Akhirnya subhanallah, Khadijah ini apa namanya, mulai ingin mengungkapkan isi hatinya Sayyidatuna Khadijah ini. Akhirnya beliau ceritakan kepada pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Abu Thalib dipanggil, ada yang mengatakan didatangi. Intinya dia cerita ke Abu Thalib, dan beliau juga, Siti Khadijah, cerita kepada Nafisah. Ini orang dekatnya, Nafisah ini orang dekatnya daripada Siti Khadijah. Dia cerita. Akhirnya si Nafisah ini memberikan dorongan, kalau begitu ajukan aja sudah, ajukan biar kamu bisa dekat dengan Muhammad, artinya menikah dengan Nabi Muhammad. Lalu Siti Khadijah pun juga mengeluh sebetulnya, tahu diri beliau, apakah mau ya kira-kira menikah dengan saya, umur saya 40 tahun dan saya ini janda, sedangkan dia masih umurnya 25 tahun, belum pernah menikah lagi, mau nggak sama saya kira-kira? Tapi Nafisah ini terus menyemangati, terus semangat terus. Akhirnya ada rasa percaya diri dari Siti Khadijah, disampaikan ke pamannya Abu Thalib. Abu Thalib menyampaikanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ponakan itu bagaikan anak ya kepada pamannya. Apapun musyawarah, bukan karena ini paman lalu ditinggalkan begitu, bukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musyawarah kembali kepada pamannya. Wahai pamanku, bagaimana pendapatmu jika aku mendapatkan Khadijah? Maka paman Nabi mengatakan, ini saya kira wanita yang tepat. Dari segi nasab bagus, dari segi kecantikan dapat, dari segi kekayaan dia mampu. Saya kira ini bagus. Akhirnya musyawarah lagi ke pamannya Hamzah. Rasulullah datang ke Sayyidina Hamzah. Bagaimana? Kata Sayyidina Hamzah, bagus. Akhirnya menikah, dan yang menjadi khutbatun nikah pamannya sendiri, Abu Thalib. Khutbatun nikah waktu itu belum ada syariat Islam, tapi Nabi SAW menikah dengan Siti Khadijah seperti Islam sudah. Ada khutbahnya, ada syahidnya, dan lain sebagainya. Padahal waktu itu masih belum ada Islam, belum turun wahyu, maksudnya belum turun wahyu. Menikah dengan Siti Khadijah, akhirnya pernikahan itu terjadi. 25 tahun usia Nabi, Siti Khadijah 40 tahun. Anda bisa bayangkan. Sudah, pernikahan mulai berjalan. Kita yang perlu tahu, para hadirin rahimakumullah, Siti Khadijah ini begitu menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaya raya, bukan miskin, wanita yang kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Hartanya dikeluarkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keperluannya Nabi diberikan semuanya, dihabiskan uangnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada hitungan sama sekali. Semuanya untuk Nabi. Dan tidak cukup itu, Khadijah ini mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi bahagia, dalam keadaan Nabi susah. Penenangnya adalah Khadijah. Dan ini yang harus kita jadikan figur. Wanita terbaik adalah wanita yang bisa menenangkan suaminya. Ini wanita yang terbaik. Pada saat Rasulullah gelisah, pada saat Rasulullah gundah, pada saat Rasulullah punya masalah, datang kepada Siti Khadijah,
tidaklah keluar dari rumah Siti Khadijah kecuali wajah Rasulullah yang susah, yang gundah, yang gelisah berubah menjadi bahagia. Siti Khadijah sampai pernah Siti Khadijah ini sabarnya luar biasa. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu pertama, 2 tahun sebelumnya, Nabi ini mempunyai keinginan untuk kholwah di Gua Hira, di Jabal Nur. Jabal Nur ini tinggi sekali Jabal Nur ini. Sekarang sudah ada aksesnya, sudah ada tangganya untuk naik ke sana. Zaman itu nggak ada akses sama sekali. Untuk naik ke Jabal Nur mungkin 1 jam lebih sekarang ini dengan akses tadi itu. Dan itu capeknya luar biasa. Di zamannya Rasulullah nggak ada tangga, nggak ada. Sebelum Nabi mendapatkan wahyu kurang lebih antara 2 tahun sebelumnya, Nabi mulai ada keinginan untuk menyendiri naik di Gua Hira yang ada di Jabal Nur. Sebelum mendapatkan wahyu kurang lebih 2 tahun. Akhirnya pamit kepada istrinya, "Wahai istriku, aku ingin menyendiri di atas gunung sana, Gua Hira di Jabal Nur." Khadijah mengatakan, "Tidak apa-apa. Kalau itu menjadi kebahagiaanmu, kalau itu menjadi kesukaanmu, silakan." Akhirnya Nabi sering naik ke sana. Bukan 1 hari, kadang-kadang di sana 2 hari, kadang-kadang di sana 4 hari, kadang-kadang 1 minggu, kadang-kadang 1 bulan. Bagaimana Khadijah? Marah? Enggak. "Wahai suamiku, jika itu menjadi kesukaanmu, aku pun ridho dengan apa yang menjadi kegembiraanmu." Enggak terus dimarah, enggak terus dicecar suaminya, enggak terus suaminya dibentak. Enggak usah pulang sekali kalau gitu sudah. Tinggal aja kamu di gunung sana. Bukan begitu Khadijah. Kalau itu menjadi kesukaanmu, silakan. Apa yang menjadi kesukaanmu, aku ikut menjadi bahagia, aku ikut bahagia. Sampai di situ akhirnya lama, subhanallah. Anda tahu pada waktu Nabi SAW di situ, Khadijah ini hamil 9 bulan. Hamil 9 bulan. Itu beliau mengirimkan makanan ke atas kepada baginda Muhammad SAW yang lagi beliau ta'abbud fi ghar Hira. Yang lagi beliau duduk, lagi beribadah di Gua Hira, duduk menyendiri, mengabdikan diri kepada Allah. Khadijah bukan marah, kalau mau makan turun aja. Enggak, Khadijah kirim makanan naik ke atas tanpa ada tangga waktu itu. Kondisi hamil. Kita yang sehat naik ke sana capek, Pak. Sekali kita pernah naik ke Gua Hira, selanjutnya kirim salam tok. Wis cukup sepisan naik. Cukup sekali aja. Capek luar biasa. Itu Nabi naik turun. Yang lebih istimewa lagi, Khadijah kirim makanan. Sampai kadang-kadang Nabi SAW itu cepat-cepat turun kalau sudah waktunya kirim makan. Ketemu sama Siti Khadijah di tengah-tengah. Makanannya diambil dibawa naik. Gak ada kalimat payah Khadijah. Gak ada kalimat ucapan gak enak kepada Rasul SAW, kepada suaminya. Dilayani, hamil 9 bulan, kirim makanan ke atas. Coba kalau istri sekarang, ente mau makan sini, tidak mau, terah, jangan makan. Ada apa mau kirim makanan ke jauh-jauh? Tapi Khadijah nggak seperti itu. Sampai akhirnya dikirim makanan terus rutin. Dan akhirnya datanglah wahyu. Jibril memberikan wahyu pertama, datangnya di Gua Hira. Jibril menampakkan wujud aslinya dan akhirnya Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril. Rasulullah kaget. Rasulullah agak sedikit ketakutan karena melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Dan apa yang terjadi? Turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu turun, Iqra ya Muhammad, disuruh baca sama malaikat Jibril. Nabi mengatakan, ana biqari, aku nggak bisa baca. Nabi buta, Nabi ummi, Nabi ummi, Nabi itu ummi. Ummi itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ana biqari, aku nggak bisa baca. Sampai terus akhirnya dituntun sama malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu turun dari Gua Hira, Nabi SAW merasa kedinginan, ketakutan karena pertama kali berjumpa dengan malaikat
Jibril dalam wujud aslinya. Subhanallah, apa yang terjadi? Datangnya kepada Siti Khadijah, menggigil. Nabi mengatakan, zammiluni, 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 selimuti aku Khadijah, peluk aku Khadijah. Nabi ini kalau susah datangnya kepada Khadijah, minta dipeluk, minta didekati oleh Khadijah. Kenapa? Karena Nabi tahu Khadijah adalah istri yang bisa menenangkan hatinya suami. Coba suami zaman sekarang datang ke istrinya greges, lah keluyuran tok. Jawabnya istrinya begitu, loh kamu hidupnya diembong terus, pulang-pulang sakit, kalau sembuh keluar, sakit pulang. Itu sekarang begitu. Kalau Siti Khadijah enggak. Siti Khadijah zammiluni, zammiluni, dipeluk Rasulullah, diselimuti, ditenangkan hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, wahai istri Khadijah, aku kok merasa takut ya dalam diriku ya. Kenapa ya? Subhanallah. Merasa takut, kata Rasulullah. Lihat yang perlu kita pelajari dari Siti Khadijah. Yang perlu kita pelajari. Tatkala Rasulullah mengatakan, Khadijah, ini akhsha ala nafsi, aku takut kepada diriku sendiri. Ada apa ya? Sampai gemeter waktu itu Sayyidina Muhammad. Apa jawabnya wanita yang afifah, wanita yang salihah, wanita yang muti'ah? Apa jawabnya seorang wanita yang istimewa? Jawab beliau, ma yukhzikallahu abadan ya Muhammad. Kalla la yukhzikallahu abadan ya Muhammad. Tenang, tidak akan Allah akan memberimu kesusahan wahai Muhammad suamiku. Bahkan beliau mengatakan, kalla abshir, tidak mungkin, kabar bahagia untukmu wahai suamiku. Fa wallahi la yukhzikallah abadan, enggak mungkin Allah akan menyusahkan kamu wahai Nabi Muhammad. Innaka tasilur rahim, kamu ini orang yang suka nyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis, dan kamu kalau bicara jujur. Wa tahmalul kal, dan kamu juga menolong orang-orang yang susah. Wa taksibal ma'dum, dan kamu juga memberikan orang-orang yang kekurangan. Kamu memberikan hartamu untuk membantu orang yang kurang. Wa tuqri'ud dhaif, dan kamu selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq, dan kamu selalu membela kebenaran. Orang-orang yang punya sifat seperti ini nggak mungkin akan dipersusah hidupnya oleh Allah. Maka Nabi mulai tenang. Jadi Siti Khadijah ini pinter mengambil hatinya suami, biar suami ini nggak gelisah, biar suami ini nggak bingung. Itulah Siti Khadijah. Panjang sebetulnya ceritanya, saya putus. Subhanallah, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Saya kembalikan lagi kepada mimpi Siti Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad. Rumahnya kemasukan matahari, dan inilah yang terjadi. Matahari itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya rumah Khadijah afdalu buyutin fil ardi, rumah terbaik di atas permukaan bumi. Kenapa? Karena di situ tempat tinggal Nabi, dan di rumah itu turun malaikat Jibril memberikan wahyu terbanyak kepada Nabi Muhammad SAW. Rumahnya Siti Khadijah. Dan rumah Khadijah tidak jauh dengan Ka'bah, hanya beberapa meter saja. Tidak jauh dengan Ka'bah rumah Khadijah ini. Dari sini Khadijah terus berbakti kepada suaminya. Subhanallah, Khadijah ini punya anak. Satu anaknya Khadijah yang saat ini makamnya itu dekat sekali dengan makam ibundanya, namanya Qasim, anak lagi. Meninggal waktu itu masih dalam kondisi menyusui, belum genap 2 tahun, masih disusui, meninggal Qasim ini. Jadi kalau Anda lihat ada pemakaman, makamannya Siti Khadijah, terus ada kotak lagi, itu putranya, itu namanya Qasim. Qasim itu meninggal waktu menyusui.
masih disusui. Sedih Khadijah ini. Waktu Khadijah ini sedih, Nabi Muhammad tanya kepada Siti Khadijah. Tanya kepada Siti Khadijah, ya Khadijah, apa yang membuat kamu sedih? Kata Khadijah, saya teringat putraku Qasim yang biasanya masih minum ASI, dan sekarang Qasim sudah meninggal. Aku merasa sedih dengan wafatnya putraku Qasim. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Khadijah, Qasim saat ini sudah ada di surga, dan Qasim putramu nanti akan menyusu kepadamu di dalam surganya Allah. Lalu Nabi Muhammad ingin melegakan lagi hati daripada Siti Khadijah. Apakah kamu mau melihat kalau Qasim sekarang di dalam surga? Maka jawab Siti Khadijah, amantu billah wa amantu bika ya Rasulullah. Kata Siti Khadijah, enggak, saya nggak perlu untuk sampai dilihatkan seperti itu. Saya iman kepada Allah dan saya iman dengan engkau wahai Rasulullah. Maka Siti Khadijah mengatakan, kalamak takfini, ucapanmu wahai suamiku sudah cukup buat aku, nggak perlu bukti-bukti lagi. Cukup ucapan suami, kalau istri itu baik, terima. Coba perhatikan istri sekarang, kalau dikasih tahu sama suaminya, masa? Mana buktinya? Ada, panjang lebar, akhirnya jadi masalah. Khadijah sekali dikasih tahu oleh Nabi, kamu mau saya buktikan kalau anakmu Qasim sekarang ada di dalam surga. Kalamak takfini ya Rasulullah, ucapanmu cukup untukku, gak perlu seperti itu. Aku sangat percaya kepadamu. Mau percaya sama siapa kalau gak percaya sama suami wahai istri? Itulah Khadijatul Kubra bint Khuwailid. Sudah, akhir-akhirnya pernah dulu Khadijah itu dikasih kabar oleh Warokoh. Warokoh tadi yang seperti yang saya ceritakan, anak daripada pamannya Khadijah. Khadijah, nanti suatu saat kamu akan mengalami satu musim yang sangat susah, yang mana nanti suamimu akan diusir dari tempat tinggalnya sendiri, dimusuhi, payah. Andai kata aku masih punya umur hidup, la ansurannahu nasran aziza, aku akan bela sekuat-kuatnya. Artinya ini gambaran kepada Siti Khadijah, nanti kamu akan menghadapi kesusahan tapi kamu yang kuat. Dan subhanallah itu dilakukan sama Khadijah. Uangnya Khadijah habis. Khadijah ini punya anak juga perempuan namanya Ummi Kulthum dan Ruqayyah, wanita mutallaqah, cerai, dicerai sama suaminya, Ummi Kulthum sama Ruqayyah. Pulang ke rumah Khadijah, di situ ada lagi putrinya namanya Siti Fatimah, dan ada beberapa anak-anak yang masih diberikan biaya oleh Khadijah karena kaya. Tapi subhanallah uangnya Khadijah habis total, tidak punya uang. Yang dari kaya jadi miskin Khadijah. Tanggung jawabnya masih besar. Sampai suatu saat Rasulullah ini tidur di pangkuan Khadijah. Rasulullah ini suami, nggak keras sama istri, tapi Rasulullah ini manja juga sama istrinya. Tidur di pangkuan suami, bukan masih muda-muda tok sayang-sayangan, tuwek-tuwek, jambak-jambakan. Enggak. Terus tuwek di pangku-pangkuan, apa masih tuwek di pangku-pangkuan? Kan kita biasa begitu. Oh, kalau masih muda sayang suaminya, istrinya disayang-sayang. Sama-sama tua dipanggil sayang. Wah, tua kok sayang-sayangan, enggak usum katanya. Tetap musim. Rasulullah itu tidur di pangkuannya Siti Khadijah. Lah tatkala tidur di pangkuan Siti Khadijah, Khadijah waktu itu melihat suaminya tidur, tertetes air matanya, nangis. Sehingga air mata Khadijah terkena kepada pipi Rasulullah. Bangun Rasulullah, kaget, dilihat sama Rasul. Khadijah, kamu nangis kenapa? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, saya tidak menangis karena sesuatu. Maka Rasulullah mengatakan, Khadijah, apakah kamu menangis karena merasa rugi punya suami seperti saya yang tidak punya apa-apa,
Yang tadinya kamu kaya, akhirnya uang kamu habis gara-gara saya. Apakah kamu menyesal jadi suamiku, jadi istriku, wahai Khadijah? Maka apa jawab Khadijah? Enggak, saya tidak menyesal jadi istrimu sama sekali, wahai Rasulullah. Saya bangga. Yang saya tangisi, yang saya pikirkan adalah sekarang saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Yang saya takutkan tatkala saya meninggal dunia. Lalu engkau masih membutuhkan dana, wahai suamiku. Bagaimana aku caranya bisa membantumu? Wahai suamiku, jika nanti aku wafat dan engkau membutuhkan dana dari aku, gali kuburku. Gali kuburku. Keluarkan tulang belulangku, bawa ke pasar, jual, uangnya ambil, gunakan untuk keperluanmu. Atau mungkin tulang belulangku bisa engkau gunakan sebagai kebutuhanmu, gunakan. Ini yang menjadi pikiranku. Maka apa? Khadijah mendapatkan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khadijah, sudah cukup perjuanganmu, lelahmu, segalanya engkau berikan kepadaku. Sudah cukup, wahai Khadijah. Engkau adalah wanita penghuni surga. Dapat kabar dari Nabi, engkau adalah wanita penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau akan bersamaku. Bahkan Allah ciptakan qasr, Allah ciptakan bangunan khusus nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. La khasab wala qasab, la khasab wala khasab wala qasab. Allah akan ciptakan bangunan qasr di dalam surga, bangunan yang besar. La khasab wala nasab. Bangunan itu tidak ada lagi rasa bising, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi rasa ini dan itu. Semuanya Allah berikan kenikmatan, dan itu untuk tempatmu, wahai Khadijah. Khadijah mendapatkan kabar gembira, dan satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah. Anda bisa bayangkan ya, salam dari Allah. Kenapa? Sabar di dalam melayani suami. Khadijah ini mendapatkan salam dari Allah. Malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Akri Khadijah assalam min rabbiha wa minni salam. Wahai Muhammad, sampaikan kepada istrimu Khadijah, Allah kirim salam kepadanya, dan aku pun ucap kirim salam ke untuknya. Allah kirim salam kepada Khadijah. Kenapa? Karena begitu perjuangannya seorang istri untuk menggembirakan kepada suami. Sebagai penutup, menjelang wafatnya Khadijah, Khadijah ini sakit di rumahnya, sakit. Sampai pernah nyusui Siti Fatimah, yang keluar itu darah. Ditanya, kenapa bisa begini? Iya, sudah 3 hari nggak masuk makanan apa-apa. Itu Khadijah. Mengeluh kepada Nabi? Tidak. Membuat susah pikiran Nabi? Tidak. Nambahi beban pikirannya Nabi? Enggak pernah. Khadijah nggak pernah menambahi bebannya Rasulullah sebagai suaminya. Nggak pernah mengeluarkan ucapan. Sampai Rasulullah itu mengatakan, selama aku hidup dengan Khadijah, nggak pernah ada ucapan yang membuat aku marah. Istri, dengarkan baik-baik. Kata Rasulullah, selama aku hidup dengan Khadijah, tidak pernah ada ucapan yang membuat aku susah, apalagi membuat aku marah. Khadijatul Kubra. Akhirnya sakit. Ada ketukan pintu, tok 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 tok. Maka Ummi Kulsum dan waktu itu Khadijah, Siti Fatimah tahu. Begitu juga Siti Khadijah. Ini ketukan apanya kamu ini? Bukakan pintu. Tapi tolong bantu aku untuk duduk. Aku tidak bisa duduk lagi, lemas badan saya. Sangga punggung saya dengan kaki kamu atau badan kamu, sehingga tidak terlihat aku sakit di depan abahmu. Maka Rasulullah masuk. Khadijah sakit, tapi Khadijah di depan Rasulullah, di depan suaminya senyum. Maka Rasulullah mengatakan, Khadijah, bagaimana kabarmu? Kata Khadijah, saya baik-baik saja. Baik, kalau kamu nggak ada apa-apa, kamu baik semuanya. Saya mau melanjutkan keluar, saya ada keperluan dakwah. Maka Khadijah mengatakan, lanjutkan wahai suamiku. Jangan engkau pikirkan aku tidak ada apa-apa. Apa yang menjadi kegembiraanmu, itu akan menjadi kegembiraanku. Lihat jawaban Khadijah.
Baik, kalau gitu saya keluar dulu. Setelah selesai urusan bicara dengan Siti Khadijah, keluar. Dapat beberapa langkah, Siti Fatimah mengejar. Abah, abah. Umi tidak ada umurnya, wafat. Tadi sakit itu, sakit sakaratul maut, masih tersenyum. Gak ada ucapan tidak enak kepada suaminya. Ini wanita agilah. Ini wanita yang punya akal. Ini wanita yang dakiyah, yang cerdas. Ini wanita yang harus kita sebarkan ilmunya, yang harus dicontoh oleh setiap anak-anak kita, oleh istri kita, mengenal siapa sosok Khadijah Al-Kubra, sehingga tidaklah wanita-wanita berani kepada suaminya, membentak suami, menghina suami, mencaci suami. Apa ini? Wanita harus taat kepada suami selama tidak diajak untuk bermaksiat. Tapi kalau sudah maksiat, stop, nggak ada taat. La ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada manusia boleh taat kepada manusia jika itu melanggar perintah Allah. Tapi kalau tidak melanggar perintah Allah, sabarnya Khadijah ambil sebagai pelajaran di dalam hidup Anda. Dan waktu mau meninggal, Khadijah minta surbannya Kanjeng Nabi lewat Siti Fatimah. Fatimah, putriku, mintakan kepada abahmu kalau boleh, saya minta surbannya. Disampaikan, Abah, Umi minta surbannya Abah. Dikasih sama Rasulullah. Tapi ditanya, wahai istriku Khadijah, kamu minta surban kepadaku? Untuk apa wahai istriku? Apa jawab Khadijah? Wahai suamiku, aku minta surbanmu ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama, tatkala aku meninggal, agar surban ini menjadi kain penutup jenazahku. Karena Khadijah miskin waktu itu, yang kaya habis uangnya. Khadijah itu punya baju 40 tembelan. 40 tembelan. Khadijah, kain kafannya kalau ditutupkan ke atas, kakinya kelihatan. Kalau ditutupkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Maka itu sebagian ditutupi dengan surbannya Nabi. Ini yang pertama. Dan yang kedua, akan aku bawa surbanmu ke dalam kuburku untuk menjadi penenangku nanti di alam kubur. Istrinya Nabi masih ingin tenang di alam kubur dengan bawa surbannya Nabi. Gak bawa surbannya Nabi, sudah bawa Nabi dia. Tapi lihat bagaimana, agar surbanmu menjadi penenangku nanti di alam kubur. Istri yang luar biasa, istri yang istimewa. Khadijah bint Khuwailid, dan akhirnya meninggal. Setelah meninggal pun Nabi tidak pernah melupakan. Dikubur di pemakaman Hujun di Ma'lah sana. Itu Nabi setiap ke Mekah lewat situ, ngelihat kuburannya Khadijah, lewat depan rumahnya Khadijah, terus lewat situ Nabi. Subhanallah, suatu saat dengan Siti Aisyah, Nabi sudah menikah dengan Siti Aisyah. Ada orang ketok pintu. Siapa? Saudaranya Khadijah. Ketok pintu. Begitu ketok pintu, ditanya siapa? Ana. Siapa? Fulana namanya. Saya ini. Saudara Khadijah, saudaranya Khadijah. Nabi senang langsung, saudaranya Siti Khadijah. Kata Aisyah, istri Nabi, mulai cemburu. Ya Rasulullah, begitu senang kau menyebut nama Khadijah. Apakah engkau tidak lebih bahagia? Allah telah menggantikan istri yang lebih cantik dari Khadijah, yang lebih muda dari Khadijah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma abdalallahu khairan minha. Marah Nabi kepada Aisyah. Aisyah, demi Allah, gak ada yang bisa menggantikan kebaikan daripada istriku Khadijah. Kaget Aisyah. Baik ya Rasulullah. Kenapa? Wanita pertama yang iman kepada Rasulullah sebelum Sayyidina Abu Bakar, sebelum Sayyidina Umar, Utsman. Wanita pertama Khadijah yang iman kepada Rasul. Khadijah yang menghabiskan hartanya untuk Rasulullah. Khadijah yang menenangkan Rasulullah. Khadijah yang siap susah dengan Rasulullah. Tidak ada yang bisa menggantikan. Bahkan Rasulullah kalau punya makanan enak, disisakan, kirim untuk keluarganya Khadijah. Semua Khadijah, 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 terus begitu Rasulullah. Walaupun setelah wafatnya, bahkan setelah wafat, waktu pernikahan Siti Fatimah, Sayyidatuna Zainab memberikan kalung untuk hadiah nikah Siti Fatimah. Dipegang kalung ini dulu juga pemberiannya Siti Khadijah. Melihat kalung ini di pernikahan ini, nangis Nabi SAW. Ya Allah,
teringat dengan istriku Khadijah. Habis hartanya untuk saya, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cintanya tidak dilupakan. Atas perjuangan yang luar biasa. Semoga insyaallah kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan Siti Khadijah dan kelak bisa melihat Siti Khadijah berkumpul dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak kita, wanita-wanita kita bisa seperti Sayyidatina Khadijah. Birahmatika ya awwalul awwalin wa ya akhiral akhirin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayat ke-9.